Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kita dapat bertemu kembali dalam sebuah kegiatan yang cukup penting, yaitu kursus kompetensi pengurus yang dilaksanakan oleh Koperasi Kredit Mekarsai pada tahun 2021. Kali ini saya diberi kepercayaan untuk mengantar materi, yaitu misi kredit union. Misi kredit union itu materi pertama dalam kegiatan kursus kompetensi pengurus pada tahun ini. Baik teman-teman yang saya hormati, sekali lagi terima kasih. Saya akan mengajak teman-teman untuk kita berdiskusi bersama saja. Sebenarnya yang menjadi misi kredit union itu apa? Ya, kita akan bicara banyak hal, ya, dan mungkin di video kali ini saya hanya memberikan pengantar dan beberapa hal yang perlu nanti kita diskusikan bersama. Kalau kita bicara tentang kredit union atau biasa dikenal dengan nama koperasi kredit, ya, kalau di tempat kita ini namanya Koperasi Kredit Mekarsai, ya. Maka pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa kredit union itu hadir? Mengapa kredit union itu ada? Atau mengapa koperasi kredit ini didirikan? Ya, pasti punya misi yang sangat mulia. Nah, itu yang perlu kita diskusikan bersama, sehingga nanti ke depan saat misalnya kita terpilih menjadi pengurus, maka kita tahu persis sebenarnya misi kredit union yang sebenarnya itu seperti apa. Untuk itu saya mengawali dengan kita mendiskusikan bersama tentang apa itu kredit union atau biasa disingkat CU, ya. Kredit union adalah perkumpulan otonom dari orang-orang, ya, perkumpulan otonom dari orang-orang. Jadi mungkin kata kuncinya adalah perkumpulan orang-orang atau manusia yang mereka bersatu secara sukarela. Bersatu secara sukarela berarti tidak ada paksaan, ya. Mereka secara sukarela bersatu, ya, dengan teman-temannya, dengan siapa saja yang mereka merasa bahwa mereka semua bisa bersatu. Kenapa mereka memilih bersatu secara sukarela? Karena mereka memiliki kebutuhan dan aspirasi-aspirasi yang sama. Atas dasar kebutuhan dan aspirasi-aspirasi yang sama inilah, maka mereka secara sukarela bersatu. Untuk apa? Oh, yang pertama untuk menyalurkan atau untuk memenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi, ya, aspirasi secara ekonomi. Ada lagi untuk aspirasi mereka di bidang sosial. Yang berikut untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang budaya, ya. Maka untuk memenuhi aspirasi mereka dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, mereka secara bersama-sama mendirikan sebuah perusahaan di antara mereka sendiri dan mereka miliki bersama, dan setelah itu mereka kendalikan secara demokratis, ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa koperasi itu atau CU itu adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela karena mereka memiliki kebutuhan dan aspirasi yang sama, yaitu di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya. Dan mereka mendirikan sebuah perusahaan yang kita sebut sebagai koperasi, itu adalah milik mereka bersama. Dan jangan lupa dikendalikan secara demokratis. Itu definisi yang disepakati, yang digariskan, yang menjadi acuan seluruh kredit union di seluruh dunia. Baik teman-teman, yang menjadi persoalan adalah karena kita ini sudah kecemplung di dalam gerakan koperasi kredit, maka pertanyaannya kira-kira nanti kita akan lihat bersama sebenarnya wajah koperasi di masyarakat itu seperti apa. Yang pertama, kita melihat citra koperasi di masyarakat, pasti teman-teman sudah punya pengalaman, ya, ketika bertemu dengan banyak orang bicara tentang koperasi, dan disitulah teman-teman mendapat masukan atau mendapat tanggapan yang sangat beragam dari masyarakat, ya. Nah, dari semua masukan yang teman-teman pernah dengar tentang masyarakat, tentang citra koperasi di mereka, maka pertanyaan berikutnya bagi kita yang perlu kita diskusikan adalah
dengan hadirnya koperasi kredit, itu misi utamanya apa? Ya, misi utamanya adalah apakah akan mengupayakan kesejahteraan atau koperasi hadir, khususnya koperasi kredit atau kredit union hadir sebagai lembaga pencetak hutang. Ini bagi saya mungkin pertanyaan yang cukup mendasar yang harus kita jawab bersama. Ya, sehingga nanti kita bisa menemukan sebenarnya misi dari kredit union itu apa yang harus kita wujudkan. Jadi ada dua hal ini. Yang pertama, apakah koperasi hadir, koperasi kredit hadir untuk mengupayakan kesejahteraan, atau koperasi itu hadir untuk atau menjadi lembaga pencetak hutang. Nah, teman-teman kan sudah punya pengalaman ketika bertemu dengan masyarakat. Apakah kesejahteraan yang mereka bicarakan atau bagaimana mendapatkan hutang di koperasi? Kalau begitu, maka posisi koperasi kredit itu ada di mana? Tinggal kita dengan pengalaman kita, dengan posisi kita sekarang ini, misalnya Koperasi Mekarsai, maka sebenarnya posisi Koperasi Mekarsai sekarang ini sedang mengupayakan kesejahteraan bagi anggotanya atau sekarang sedang menjadi lembaga pencetak hutang. Teman-teman yang saya hormati, kalau kita bertemu dengan banyak orang dan mereka mengatakan bahwa koperasi itu adalah tempat untuk berhutang atau tempat untuk meminjam duit, maka yang terjadi nanti kira-kira apa? Apakah setelah itu kekayaan mereka akan meningkat, kesejahteraan mereka akan terwujud, atau bahkan yang terjadi nanti adalah terjadi krisis keuangan? Mungkin teman-teman bisa menemukan jawabannya. Ya. Jadi kalau misalnya kehadiran kredit union itu sebagai tempat untuk berhutang atau lembaga pencetak hutang seperti yang saya katakan tadi, berarti jangan-jangan nanti hasil akhirnya adalah terjadi krisis keuangan baik kepada anggotanya maupun kepada lembaganya. Nah, coba kita bisa diskusikan bersama. Kalau terjadi krisis keuangan, kira-kira pengaruhnya kepada lembaga itu seperti apa? Terus pengaruhnya kepada anggota atau masyarakat itu apa? Kalau kredit union hadir sebagai tempat untuk berhutang. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan jawaban yang terbaik. Karena ini akan mengantar kita bagaimana kita bisa merumuskan, bagaimana kita bisa memposisikan koperasi kita untuk bisa mencapai kepada suatu tujuan yang kita harapkan. Baik, teman-teman yang baik. Kalau begitu, masih kembali ke hal yang tadi lagi, maka yang menjadi tantangan kita adalah, sekali lagi, ya saya merubah rumusannya. Tantangan kita adalah apakah koperasi kredit union hadir menjadi lembaga pencetak hutang atau koperasi kredit atau kredit union hadir sebagai produk untuk membangun kekayaan bagi anggota. Baik teman-teman, saya yakin pasti teman-teman akan memilih yang nomor 2, yaitu sebagai produk pembangun kekayaan. Ya. Kalau ini menjadi pilihan kita dan kita sebut ini sebagai visi misi dan tujuan dari koperasi kredit, ya artinya koperasi kredit hadir sebagai lembaga yang hadir untuk membangun kekayaan bagi anggotanya. Maka menjadi pertanyaan berikut adalah kira-kira apa yang seharusnya pengurus lakukan? Sehingga apa? Sehingga yang kita sebut tadi bahwa koperasi kredit hadir untuk mensejahterakan atau untuk membebaskan anggota dari keinginan mereka untuk mewujudkan tujuan finansial dari anggotanya, maka menurut teman-teman kira-kira apa yang sebaiknya pengurus lakukan? Ini saya tetap melemparkan hal ini sebagai
bahan diskusi kita bersama. Ya, silakan carikan referensinya, mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman yang memang sebaiknya kita lakukan kalau misalnya kita sebagai pengurus. Kalau tadi kita sepakat bahwa koperasi kredit itu adalah kumpulan orang-orang, mereka berkumpul secara sukarela dan otonom, maka perlu kita garis bawahi bahwa manusialah atau anggota koperasilah menjadi pusat perhatian dari seluruh kebijakan yang akan dibuat. Ya, sekali lagi, kalau anggota sebagai pusat dari sebuah gerakan koperasi kredit, maka segala kebijakan, segala keputusan yang dibuat itu harus berpusat kepada anggota. Singkatnya, semua keputusan yang dibuat, yang dirumuskan itu hanya untuk kesejahteraan anggota, bukan untuk hal yang lain. Maka perlu dicatat bahwa ketika sebuah keputusan yang dibuat karena ada embel-embel, atau ada keputusan yang dibuat karena ada keuntungan secara pribadi, itu berarti bukan credit union. Oleh karena itu, maka keputusan yang kalau kita buat itu tidak berpusat kepada anggota, maka yang terjadi adalah anggota kita tetap miskin, mereka tidak berubah, apalagi mereka mau berkembang. Itu merupakan indikator apakah koperasi kredit hadir untuk mensejahterakan anggotanya. Teman-teman yang baik, setiap orang yang hidup itu pasti punya mimpi, dan mereka memiliki mimpi itu. Ya. Dan setiap orang juga, sebagian besar mimpi mereka itu ingin mereka raih. Ya. Mungkin ada juga yang cuma bermimpi tetapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang bergabung dalam koperasi kredit, kita mewujudkan mimpi mereka itu. Ya. Kita semua sadar betul bahwa untuk meraih sebuah mimpi, untuk mewujudkan sebuah mimpi yang disusun dalam sebuah rencana, itu pasti membutuhkan yang namanya keuangan atau finansial. Ya, ya, jadi itu pasti. Ya, maka harus juga kita sadari bahwa tidak seorang pun yang merencanakan kegagalannya sendiri, tetapi kegagalan yang terjadi itu karena tidak adanya perencanaan. Ya. Tidak seorang pun merencanakan kegagalannya sendiri, tetapi kegagalan itu terjadi karena tidak adanya perencanaan. Teman-teman, peserta khusus kompetensi pengurus yang baik, jadi mungkin yang nanti menjadi perbincangan kita yang hangat adalah kira-kira menurut kita, ya karena kita lagi khusus ini, kira-kira visi, kira-kira misi dari hadirnya credit union itu apa? Fokusnya di mana? Apakah masalah uang atau masalah manusia? Kalau itu adalah tentang kesejahteraan, berarti kita berhubungan dengan manusia. Maka kita catat bersama-sama bahwa kesejahteraan yang diwujudkan dalam gerakan koperasi kredit itu hadir karena adanya perjumpaan. Ya. Baik, dari definisi ini, dari definisi credit union ini, kita benar bisa menemukan ciri-ciri yang menunjukkan jati diri koperasi itu sendiri. Ya, yang pertama, koperasi pertama-tama adalah perkumpulan orang-orang. Ya, maka menjadi pertanyaan kita bersama adalah, kalau menjadi perkumpulan orang-orang, maka apa yang semestinya dilakukan untuk orang-orang itu? Yang kedua,
yang merupakan ciri dan jati diri dari koperasi berdasarkan definisi yang tadi adalah anggota adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna produk dari koperasi itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, anggota adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna dari produk koperasi itu sendiri. Dan yang ketiga, anggota-anggota yang mempunyai kebutuhan dan aspirasi-aspirasi yang sama. Tadi kita lihat ada aspirasi ekonomi, ada aspirasi sosial, ada aspirasi budaya. Itu kalau mereka semua memiliki hal yang sama, maka itu merupakan aspirasi yang harus diwujudkan dalam sebuah gerakan koperasi kredit. Oleh karena itu, maka koperasi kredit hadir sebagai sebuah kendaraan. Kalau dihadir sebagai sebuah kendaraan adalah pertanyaan berikut, kemana tujuan kendaraan itu berjalan? Apakah di arahnya ke utara? Apakah arahnya ke selatan? Atau ke timur? Atau ke barat? Ketika semua penumpang sudah berada dalam kendaraan itu, pastikan bahwa mereka semua punya tujuan yang sama. Ya, punya tujuan yang sama. Nah, tujuan itu ya nanti tolong teman sampaikan pada saat kita bertemu kembali. Ya, kira-kira tujuannya apa? Ya, jadi itu yang menjadi jati diri dari koperasi. Hal berikut yang perlu saya ajak kepada kita semua untuk berdiskusi adalah saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah hadirnya kredit union. Pada abad ke-18 itu di Jerman, saat itu dipimpin oleh seorang wali kota yang bernama Raiffeisen. Ya, pada saat itu sedang terjadi krisis. Ya, rakyatnya mengalami kelaparan yang luar biasa. Ya. Nah, pada saat itu karena terjadi gagal panen di mana-mana, maka semua orang, sebagian besar orang yang ada di kampung-kampung, mereka semua berduyun-duyun berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan hal yang mereka temukan adalah ketika mereka berada di kota, ternyata di kota sedang terjadi revolusi industri. Ya, di mana tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin-mesin. Ya. Dampaknya adalah penderitaan yang mereka alami di kampung itu ketika mereka berangkat ke kota juga mengalami hal yang sama. Oke, nanti teman-teman bisa baca lebih lengkap di banyak referensi. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang wali kota pada saat itu adalah mencoba mengumpulkan makanan dari para orang-orang kaya atau pabrik-pabrik roti, dan hasilnya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, atau boleh dikatakan masyarakat yang sedang kelaparan. Dan itu dilakukan oleh wali kota, dan ternyata tidak berhasil. Karena ketika dibagikan roti-roti itu, mereka makan dan habis, dan besok mereka meminta lagi. Ya, dan itu mau dilakukan seberapa lama? Ya. Setelah itu, wali kota mengambil kesimpulan bahwa ternyata ini tidak berhasil. Maka dia menemukan satu solusi bahwa kesusahan orang miskin itu hanya bisa diatasi oleh mereka sendiri. Ya, jadi yang tadi mereka mengharapkan dari orang kaya ternyata tidak berhasil. Maka dia punya kesimpulan bahwa kesusahan, penderitaan orang-orang miskin, ya, itu ternyata hanya bisa diatasi oleh mereka sendiri. Maka dia mengumpulkan orang-orang kecil itu yang tadi merantau ke kota, dijelaskan, coba mereka bisa membangun kekuatan dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang mereka miliki, dan uang itu dipinjamkan di antara mereka. Ya, nah setelah mereka selesai menggunakan uang itu, mengembalikan dan dipinjamkan kepada yang lain. Ya, itu pertama kali yang dilakukan oleh seorang Raiffeisen. Ya, nah di sana kira-kira menurut teman-teman yang menjadi tolak ukur itu apa? Ya, ternyata yang menjadi tolak ukur sana adalah watak daripada si peminjam itu sendiri.
Jadi kalau wataknya baik, maka dia akan diberikan pinjaman. Kalau wataknya tidak baik, dalam arti ternyata orang ini belum bisa menggunakan uang dengan baik, maka mungkin dia tidak diberi kepercayaan. Maka setiap orang yang diberikan pinjaman itu sebenarnya merupakan sebuah kepercayaan. Ya, merupakan sebuah kepercayaan. Baik, itu teman-teman sejarah singkat kenapa adanya credit union yang sampai saat ini masih kita jalani. Sebagai penutup pertemuan kita ini, saya akan berikan beberapa pertanyaan. Di samping yang tadi banyak hal yang sudah saya ajak kita untuk berdiskusi. Yang pertama, ya, di dalam gerakan credit union ada yang disebut sebagai, bagi saya ini sangat mulia banget, yaitu helping people help themselves. Membantu orang untuk menolong dirinya sendiri. Ya, membantu orang untuk menolong diri sendiri. Itu merupakan bagi saya kata-kata bijak, ya, atau orang disebut slogan, atau mungkin disebut sebagai kata mutiara, atau saya sebut sebagai roh gerakan kita, gerakan koperasi kredit. Nah, menurut teman-teman, untuk bisa mewujudkan yang namanya helping people help themselves tadi, itu kira-kira apa yang bisa diwujudkan di dalam gerakan koperasi kredit? Hal kedua yang baik untuk kita diskusikan adalah jika koperasi kredit hadir sebagai sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan finansial dari anggota-anggotanya, maka sebagai pengurus, sebagai pengawas, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Tujuannya untuk mencapai tujuannya adalah untuk mencapai tujuan finansial dari anggota. Hal terakhir yang perlu kita diskusikan bersama adalah teman-teman, fakta menunjukkan bahwa koperasi yang kuat dan bertahan itu adalah koperasi kredit yang selalu berpegang teguh pada misi, pada nilai, dan pada prinsip dari koperasi kredit itu sendiri. Ya, misi tadi sudah kita bicarakan, dan ada dua hal yang terakhir, yaitu tentang nilai dan prinsip dari koperasi kredit itu sendiri. Ya, saya mengajak teman-teman untuk coba kita diskusikan bersama nilai-nilai apa yang wajib dihidupkan, yang wajib ada di dalam sebuah gerakan koperasi kredit. Terus prinsip-prinsip apa yang wajib dijalankan dalam sebuah gerakan koperasi kredit. Ini merupakan hal penting sehingga koperasi kredit itu bisa bertahan dan terus ada hingga suatu saat nanti. Ya. Teman-teman, ini 3 hal yang saya sampaikan untuk coba kita pikirkan bersama dan nanti akan kita diskusikan dalam kegiatan Zoom nanti. Sekali lagi, saya hanya membuka beberapa hal saja. Nanti dalam diskusi mungkin kita akan menemukan banyak hal, ya. Kita akan menemukan banyak hal tentang bagaimana misi, nilai, dan prinsip dari gerakan koperasi kredit itu yang harus kita ngulik, yang harus kita pahami, dan yang harus kita jalankan. Sehingga koperasi kredit itu sekali hadir, maka dia tetap ada untuk anggotanya. Misi dari credit union adalah untuk kesejahteraan anggota. Maka untuk mencapai kesejahteraan itu, tugas kita adalah membebaskan mereka dari keinginan. Ya, ketika membebaskan mereka dari keinginan, maka harapannya mereka bisa mencapai tujuan finansial mereka. Teman-teman, pada pertemuan ini saya coba membuka untuk bagaimana kita bisa mendiskusikan nanti secara lebih dalam tentang
misi dari hadirnya Credit Union. Untuk itu, tetap semangat, kita harus tetap belajar, karena dengan terus belajar, maka kita akan membuat koperasi kredit itu hidup, bertahan, dan tidak pernah akan berhenti. Salam sehat dan tetap semangat.